Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat laju inflasi bulanan periode Maret 2024 mencapai 0,52%. Capaian ini melonjak dari realisasi inflasi bulanan pada Februari 2024 yang sebesar 0,37%. Seiring dengan lonjakan inflasi bulanan, BPS juga mencatat inflasi RI tahunan pun meningkat dari 2,75% menjadi 3,05%. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan, kontributor utama inflasi pada Maret didominasi oleh telur ayam ras, beras, daging ayam ras, hingga bawang putih. Tercatat laju inflasi telur ayam ras mencapai 9,4% secara bulanan. Sementara itu, laju inflasi daging ayam ras di bulan Maret 2024 mencapai 5,64%. Amalia menambahkan, inflasi Ramadan kali ini sedikit berbeda dari inflasi sebelumnya. Pada tahun 2022 dan 2023, kelompok yang paling dominan menjadi kontributor inflasi Ramadan Lebaran biasanya makanan minuman, tembakau, dan transportasi. Namun pada Ramadan tahun ini, kelompok transportasi andil inflasinya justru lebih rendah, hanya 0,01% di Maret 2024. Hal ini didorong oleh tarif angkutan udara pada Ramadan yang mengalami deflasi 0,97%. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim harga beras telah mengalami penurunan signifikan. Zulhas mengatakan penurunan harga mencapai Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram. Zulhas merinci, di beberapa daerah harga beras telah mencapai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Penurunan harga beras ini dipicu oleh masuknya masa panen raya yang menghasilkan pasokan yang cukup besar. Dari catatan Kementerian Pertanian, panen beras saat ini telah mencapai 3,8 juta ton. Selain itu, stok beras di rumah-rumah juga meningkat akibat distribusi bantuan sosial dan program lainnya. Data panel harga Badan Pangan Nasional mencatat, pada 1 April 2024, harga beras kualitas premium turun Rp50 menjadi Rp16.240 per kilogram. Sedangkan harga beras kualitas medium terpantau di Rp14.070 per kilogram. Mata uang Garuda ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada awal pekan. Rupiah sempat menembus Rp15.900 per dolar Amerika Serikat sejak pagi dan ditutup di level Rp15.885 per dolar Amerika Serikat, melemah 0,22%. Salah satu yang mempengaruhi pergerakan rupiah adalah laju inflasi Indonesia yang melonjak pada Maret, seiring dimulainya musim perayaan Ramadan dan nantinya Idul Fitri. Inflasi Maret melesat melampaui ekspektasi ke level tertinggi sejak Agustus 2023 silam, terutama didorong inflasi kelompok makanan yang mencapai 8,09% secara year on year. Beberapa komoditas yang berperan terhadap inflasi Maret terutama dari beras, daging ayam, dan cabai merah. Inflasi harga rokok dan emas perhiasan juga membuat inflasi Maret lebih tinggi. Sentimen lainnya datang dari sengketa Pilpres di MK, di mana sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi memanas ketika ahli dari tim hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Antoni Budiaman, menyampaikan dugaan bahwa Presiden Joko Widodo melanggar undang-undang tentang tindak pidana pemilu. Langkah serupa juga diambil oleh tim hukum pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang juga mengajukan permohonan sengketa. Pertamina memutuskan menaikkan harga jual BBM non-subsidi atau jenis bahan bakar umum pada April 2024. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Irto Ginting menjelaskan, penetapan harga ini juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat pada Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Per 1 April 2024, harga BBM non-subsidi Pertamina untuk Pulau Jawa seperti Pertamax ditahan di level Rp12.950 per liter. Tak hanya itu, harga Dexlite tetap di Rp14.550 per liter dan Pertamina Dex di Rp15.100 per liter. Berbeda dengan Pertamina, 3 SPBU swasta seperti Shell, Vivo, dan BP kompak menurunkan harga. Penurunan harga di SPBU Shell berkisar antara Rp10 hingga Rp400 per liter. Namun harga BBM Shell Super tidak ada perubahan, sedangkan V-Power Nitro Plus naik Rp10 per liter. Sementara pada SPBU BP terjadi penurunan hingga Rp380 per liter. Meski begitu, ada kenaikan di BBM BP92 sebesar Rp310 per liter. Sedangkan pada SPBU Vivo, harga Revo 92 mengalami kenaikan hingga Rp300 per liter. Sementara lainnya turun di kisaran Rp500 hingga Rp700 per liternya.
Pemerintah Malaysia menggratiskan tarif tol untuk kendaraan pribadi selama 2 hari, yakni pada 8 hingga 9 April 2024. Hal ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Promo gratis tarif tol ini berlaku untuk kendaraan golongan 1, termasuk pribadi. Namun promo ini tidak berlaku untuk taksi. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Malaysia Ahmad Maslah mengungkapkan, penggratisan tol tersebut diperkirakan menelan biaya 37,6 juta ringgit Malaysia atau setara 126,4 miliar rupiah. Adapun jumlah kendaraan yang diperkirakan melintas tol selama periode Lebaran diperkirakan meningkat menjadi 2,1 juta kendaraan per hari. Dari sebelumnya 1,82 juta kendaraan per hari biasanya. Lebih dari 4.500 personel akan dikerahkan di seluruh ekosistem jalan raya. Nantinya akan ada 70 staf yang bertugas di pusat pemantauan lalu lintas untuk memantau dan menyebarkan informasi lalu lintas serta mengkoordinasikan bantuan kepada pengguna jalan.